Berita hari ini mengenai perkembangan sosio-emosi pada masa kanak-kanak awal. Pada masa kanak-kanak awal, kehidupan emosi dan kepribadian anak-anak memperlihatkan perkembangan yang berarti, seiring dengan proses di dunia mereka yang dahulunya kecil, kini hingga menjadi terbuka lebih lebar. Selain pengaruh relasi keluarga, kawan-kawan sebaya mulai berperan dalam perkembangan anak-anak dan mengisi kehidupan mereka sehari-hari. Di masa anak-anak awal, perkembangan sosio-emosi anak ditandai sejumlah perubahan. Perkembangan pikiran serta pengalaman emosi yang terjadi menghasilkan kemajuan yang nyata dalam perkembangan diri, kematangan sosial, pemahaman moral, serta kesadaran gender. Perkembangan psikososial Erik Erikson terkait dengan tahap inisiatif versus rasa bersalah di masa kanak-kanak awal, di mana sekarang anak menjadi lebih yakin bahwa mereka adalah diri mereka sendiri. Mereka mulai menemukan pribadi yang diinginkan. Selama kanak-kanak, anak menggunakan keterampilan perseptual, motorik, kognitif, dan bahasa untuk melakukan sesuatu. Mereka memiliki energi yang memungkinkan mereka melupakan kegagalan-kegagalan dengan cepat dan mendekati area-area baru yang terlihat menarik meskipun area itu terlihat berbahaya, dengan tanpa kekurangan energi dan rasa keterarahan yang meningkat. Sebuah hasil penelitian terbaru mengungkapkan bahwa anak kecil lebih paham secara psikologis kepada diri sendiri dan orang lain daripada yang selama ini dibayangkan. Pemahaman diri dalam gambaran Erikson mengenai masa kanak-kanak awal, seorang anak kecil dengan jelas telah mulai mengembangkan pengembangan diri atau self-understanding, yang merupakan representasi dari diri sendiri, substansi dan dari konsepsi diri. Di masa anak-anak awal, anak-anak kecil berpikir bahwa diri dapat dideskripsikan menurut karakteristik material seperti ukuran, bentuk, dan warna. Anak-anak membedakan dia dengan orang lain melalui fisik. Contohnya, kedua anak ini mempunyai rambut dengan warna yang berbeda. Maka mereka berpikir kalau saya berbeda dan saya bukan dia. Pemirsa, meskipun anak kecil sering mendeskripsikan dirinya sendiri dengan hal-hal konkret, serta terlihat aktivitas ketika mereka memasuki usia 4-5 tahun, mereka mendengar orang lain menggunakan sifat psikologis dan istilah-istilah emosi. Mereka mulai memasukkan istilah dan sifat itu dalam penjelasan mengenai mereka sendiri. Anak-anak sudah bisa mendeskripsikan dirinya sendiri. Contohnya seorang anak mungkin mengatakan saya tidak takut, saya selalu bahagia. Biasanya kalau di sekolah mainnya apa aja? Ayo, kok malu-malu nggak apa-apa? Bajak laut. Main perosotan. Nama kamu siapa? Zahra. Kalau kamu? Tania. Udah sekarang TK apa? TKB. Udah belajar apa aja? Belajar apa? Bahasa Inggris. Nanti ada belajar apa abis ini? Mewarnai. Kamu paling suka pelajaran apa? Paling suka ngapain? Mewarnai. Terus apa? Anak-anak membuat kemajuan dalam hal memahami orang lain di masa kanak-kanak awal. Sesuatu yang penting untuk dikembangkan oleh anak-anak dalam pemahaman bahwa seseorang tidak selalu memberikan laporan akurat tentang keyakinannya. Contohnya, seorang anak kecil bisa berpikir kalau adiknya berpura-pura sakit untuk menghindari masuk sekolah. Rasa bangga, malu, bersalah adalah contoh dari emosi sadar diri. Emosi-emosi sadar diri dan tidak terlihat berkembang hingga kesadaran diri mulai di usia 18 bulan. Secara khusus, mereka dipengaruhi oleh respon-respon orang tua terhadap tingkah laku anak. Contoh, seorang anak kecil mungkin merasa malu ketika orang tuanya mengatakan kamu seharusnya merasa bersalah sudah memukuli adikmu. Perubahan yang paling penting dalam perkembangan emosi masa kanak-kanak awal adalah meningkatnya pemahaman terhadap emosi.
Sebuah meta-analisis terbaru mengungkapkan bahwa pengetahuan emosi terkait secara positif dengan kompetensi sosial anak-anak usia 3 sampai 5 tahun dan terkait secara negatif dengan internalisasi mereka serta masalah eksternal. Antara usia 2 sampai 4 tahun, anak-anak memperlihatkan peningkatan jumlah istilah yang mereka gunakan untuk mendeskripsikan emosi dan mulai memperlihatkan peningkatan kemampuan merefleksikan emosi. Regulasi emosi berperan penting pada kemampuan anak-anak mengelola tuntutan dan konflik dihadapi dalam berinteraksi dengan orang lain. Orang tua berperan penting dalam membantu anak-anak mengulasi emosi mereka. Orang tua menggunakan pendekatan melatih emosi atau emosi coaching atau menolak emosi atau emosi dismissing. Perbedaannya sangat terlihat pada cara orang tua mengatasi emosi negatif anak-anak. Orang tua yang melatih emosi mengawasi emosi anaknya, memandang emosi negatif anak sebagai kesempatan untuk melatih dan membantu anak-anak melabeli emosi serta melatih anak-anak bagaimana mengatasi emosi secara efektif. Sebaliknya, orang tua yang menolak emosi memandang peran mereka untuk menolak, mengabaikannya, atau mengubah emosi negatif. Emosi berperan penting dalam menentukan keberhasilan relasi anak-anak dengan kawan sebayanya. Anak-anak yang moody dan negatif secara emosi cenderung ditolak oleh teman-teman sebayanya, di mana anak-anak yang positif secara emosi lebih populer. Action. Menurut psikoanalisis Freud, rasa cemas dan rasa bersalah merupakan hal yang penting dalam menjelaskan perkembangan moral. Ide-ide Freud tidak didukung oleh riset, tetapi rasa bersalah pasti dapat memotivasi perilaku moral. Meskipun demikian, emosi-emosi lain berkontribusi bagi perkembangan moral anak, termasuk berbagai perasaan positif. Salah satu contoh adalah empati. Anak-anak perlu belajar bagaimana mengidentifikasi berbagai kondisi emosi dan mengantisipasi tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan emosi yang orang lain yang berperkembangan moral anak-anak. Piaget mempelajari bagaimana anak-anak berpikir mengenai isu-isu moral. Secara luas, Piaget mengobservasi dan mewawancarai anak usia 4-12 tahun. Piaget menyimpulkan bahwa pemikiran mengenai moral anak-anak dicapai melalui 2 tahap. Dari usia 4-7 tahun, anak-anak memperlihatkan moralitas heteronom. Dalam pikiran anak-anak, keadilan dan aturan-aturan dibayangkan sebagai sifat-sifat dunia yang tidak boleh berubah dan terlepas dari kendali manusia. Dari usia 7-10 tahun, anak-anak yang berada di suatu transisi memperlihatkan beberapa ciri dari tahap pertama penalaran moral dan beberapa ciri dari tahap kedua, yaitu moralitas otonom. Usia 10 ke atas, anak-anak memperlihatkan moralitas otonom. Mereka menyadari aturan-aturan dan hukum yang diciptakan manusia, menilai suatu tindakan dan mempertimbangkan intensi perilaku maupun konsekuensinya. Sebagai contoh, bagi seorang moralis heteronom, memecahkan 2 gelas secara tidak sengaja lebih buruk daripada memecahkan 1 gelas tetapi sengaja. Ketika anak-anak mengembangkan nilai otonom, anak-anak beranggapan bahwa intensi sebagai hal terpenting. Para pemikir heteronom juga percaya pada keadilan yang pasti ada, atau immanent justice, yaitu konsep bahwa hukuman akan langsung diberikan jika aturan dilanggar. Pendekatan perilaku moral dan kognitif sosial berfokus pada pendekatan perilaku moral alih-alih penalaran moral. Pendekatan ini menyatakan bahwa proses penguatan hukum dan imitasi menjelaskan perkembangan perilaku moral ketika anak-anak diberi penghargaan karena menampilkan perilaku yang sesuai dengan hukum dan kebiasaan sosial mereka. Mereka akan mengulang perilaku tersebut. Di samping itu, ketika mereka dihukum, mereka cenderung tidak mengulanginya lagi. Hukuman yang diberikan dapat memiliki dampak negatif. Hukuman perlu diberikan secara adil dan hati-hati. Para ahli teori sosial kognitif juga menekankan bahwa kemampuan menolak godaan sangat berkaitan dengan perkembangan kendali diri untuk mencapai kendali dari anak-anak. Anak-anak harus belajar menunda kepuasan.
Menurut para ahli teori sosial kognitif, faktor-faktor kognitif merupakan hal yang penting bagi perkembangan kendali diri anak-anak. Hati nurani mengacu pada regulasi standar tentang benar dan salah yang melibatkan integrasi dari ketiga komponen perkembangan moral, yaitu pemikiran moral, perasaan, dan perilaku. Fokus hati nurani anak-anak adalah relasi dengan pengasuhnya. Hal yang penting adalah adanya kemajuan dari anak-anak untuk mengambil nilai-nilai dari orang tuanya yang diperoleh melalui relasi yang akrab dan positif. Dalam pandangan Ras Thompson, anak-anak merupakan pembelajar moral yang berusaha memahami arti dari moral. Di antara aspek-aspek terpenting dari relasi antara orang tua dan anak-anak yang berkontribusi terhadap perkembangan moral anak-anak adalah kualitas relasi, disiplin orang tua, strategi proaktif, dan dialog komunikasi. Kewajiban orang tua adalah pengasuh yang positif dan mengarahkan anak-anak menjadi manusia yang kompeten. Kewajiban anak-anak adalah merespon dengan santai inisiatif orang tua dan mempertahankan relasi yang positif dengan orang tua. Strategi pengasuhan yang penting adalah dengan secara proaktif menghindari potensi perilaku yang salah olah sebelum hal itu terjadi. Komunikasi yang terkait dengan pengembangan moral dapat bermanfaat bagi anak-anak. Entah komunikasi tersebut dapat menjadi bagian dari disiplin atau di luar interaksi sehari-hari orang tua dan anak. Identitas gender atau gender identity yang merujuk pada penghayatan seseorang terhadap gendernya, termasuk pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan menjadi seseorang pria atau wanita. Gender law merupakan seperangkat ekspektasi yang menentukan bagaimana wanita dan pria seharusnya berpikir, bertindak, dan merasa. Gender typing mengacu pada penerapan tradisional dari maskulin atau feminisme. Biologi jelas berperan dalam perkembangan gender. Sejumlah faktor biologis yang berpengaruh adalah hormon, kromosom, dan evolusi. Manusia normal memiliki 46 kromosom yang tersusun secara berpasangan. Pasangan ke-23 terdiri dari kombinasi kromosom X dan Y. Biasanya terdapat 2 kromosom X pada wanita serta sebuah kromosom X dan sebuah kromosom Y pada pria. Pria mulai berbeda dari wanita ketika gen di kromosom Y pada embrio pria memicu perkembangan testis, bukan indung telur atau ovari. Hormon berperan penting dalam perkembangan perbedaan seks. Hormon seks dapat mempengaruhi perkembangan sosio-emosi anak-anak. Penelitian yang terbaru mengungkapkan bahwa testosteron yang tinggi pada janin yang diukur dari cairan amniotik terkait dengan peran tipikal laki-laki pada anak laki-laki dan perempuan hingga usia 6-10 tahun. Menurut psikologi evolusioner, adaptasi secara evolusi manusia mengakibatkan perbedaan antara pria dan wanita. Karena perbedaan peran mereka dalam reproduksi, pria dan wanita menghadapi tekanan yang berbeda ketika spesies manusia berevolusi. Para psikolog evolusioner menyatakan bahwa pria mengembangkan disposisi yang mengarah pada perilaku mengganggu, kompetisi, dan mengambil risiko. Sebaliknya, menurut psikolog evolusioner, kontribusi wanita terhadap pewarisan gen akan mengalami kemajuan ketika mereka menjamin sumber daya yang dapat memastikan bahwa keturunan mereka akan bertahan hidup. Konsekuensinya, seleksi natural cenderung memilih wanita yang mendedikasikan usahanya dalam pengasuhan dan pemilihan pasangan yang berhasil, ambisius, yang memiliki sumber daya dan mampu melindungi keturunannya. Banyak ilmuwan sosial tidak melandaskan penyebab perbedaan psikologis dari gender pada disposisi biologis. Mereka berpendapat bahwa perbedaan ini berkaitan dengan pengalaman sosial atau kaitan antara pengalaman dengan perbedaan gender dijelaskan oleh teori-teori sosial dan kognitif. Terdapat 3 teori sosial mengenai gender. Ada teori peran sosial, teori psikoanalitik, dan teori sosial kognitif. Teori peran sosial adalah teori yang menyatakan bahwa perbedaan gender disebabkan oleh peran yang kontras antara pria dan wanita. Teori gender psikoanalitis adalah teori yang diturunkan dari pandangan Freud yang menyatakan bahwa anak prasekolah menggambarkan ketertarikan seksual pada orang tua dengan gender berbeda sekitar usia 5 hingga 6 tahun.
mengenali bahwa karakter tertarikan ini menimbulkan perasaan cemas. Hal ini mendorongnya untuk beridentifikasi dengan orang tua bergender sama dan secara tidak sadar mengadopsi karakteristik orang tua yang bergender sama. Teori kognitif sosial gender adalah teori yang menekankan bahwa perkembangan gender anak-anak terjadi melalui observasi dan imitasi terhadap tingkah laku gender. Perkembangan gender anak-anak yang juga melalui hadiah dan hukuman yang diterima anak ketika menampilkan tingkah laku yang sesuai dan tidak sesuai dengan gendernya. Contohnya adalah ketika ibu seorang anak perempuan memuji anaknya jika bermain dengan boneka secara lembut. Dan untuk anak laki-laki akan diperingati jika tidak melakukan hal yang maskulin. Pengaruh orang tua. Orang tua melalui tindakan dan melalui contoh yang diberikan mempengaruhi perkembangan gender anak-anaknya. Baik ibu maupun ayah penting secara psikologis terhadap perkembangan gender anak-anak mereka. Meskipun demikian, budaya di seluruh dunia cenderung memberikan peran yang berbeda kepada mereka. Ulasan penelitian terbaru memberikan konklusi berikut. Strategi sosial ibu. Di banyak budaya, ibu mensosialisasikan anak perempuannya agar lebih patuh dan bertanggung jawab daripada anak laki-laki. Ibu juga memberikan lebih banyak batasan terhadap otonomi anak perempuan. Strategi sosialisasi ayah. Ayah menunjukkan atensi lebih kepada anak laki-laki daripada kepada anak perempuan. Lebih banyak melakukan aktivitas dengan anak laki-laki, serta lebih mendukung perkembangan intelektual anak laki-laki. Pengaruh kawan sebaya. Orang tua memberikan diskriminasi yang paling awal berkaitan dengan peran gender. Meskipun demikian, tidak lama kemudian kawan sebaya ikut serta dalam proses merespon dan meniru perilaku maskulin dan feminin. Bahkan kawan-kawan sebaya berperan penting bagi perkembangan gender. Sedemikian rupa sehingga taman bermain disebut sebagai sekolah gender. Gender membentuk aspek-aspek yang penting dalam relasi dengan kawan sebaya. Gender mempengaruhi komposisi dari kelompok anak-anak, ukuran kelompok serta interaksi di dalam kelompok. Menurut pandangan ini, interaksi antara anak dan lingkungan sosial merupakan kunci utama bagi perkembangan gender. Beberapa kritik mengadopsi pendekatan kognitif menyatakan bahwa penjelasan ini hanya sedikit memberikan perhatian terhadap pikiran dan pemahaman anak, serta hanya menggambarkan anak sebagai sosok yang pasif dalam menerima peran gender. Salah satu teori yang berpengaruh adalah teori skema gender, yaitu teori yang menyatakan bahwa perhatian dan tingkah laku individu dibimbing oleh motivasi internal untuk menyesuaikan pada standar-standar sosiobudaya dan stereotip yang disadarkan pada gender. Menurut Diana Bourin, 1971, berkeyakinan bahwa orang tua seharusnya tidak menghukum atau bersikap dingin kepada anak-anaknya. Orang tua seharusnya mengembangkan aturan-aturan dan bersikap hangat kepada anak-anaknya. Ia mendeskripsikan 4 tipe gaya pengasuhan. Yang pertama ialah pengasuhan otoriter. Gaya yang membatasi dan menghukum di mana orang tua mendesak anaknya agar mengikuti pengarahan mereka, serta menghormati pekerjaan dan jerih payah mereka. Orang tua otoriter menempatkan batasan-batasan dan yang tegas pada anak serta tidak banyak memberi peluang kepada anak-anak untuk bermusyawarah. Pengasuhan otoriter diasosiasikan dengan anak-anak yang secara sosial tidak kompeten. Pengasuhan otoritatif. Gaya pengasuhan yang mendorong anak-anak untuk mandiri namun masih tetap memberi batasan dan terhadap tindakan-tindakan mereka. Mereka masih mengizinkan musyawarah verbal. Mereka juga hangat dan mengasuh anaknya. Orang tua otoritatif disosiasikan dengan anak-anak yang secara sosial kompeten. Ketiga yaitu pengasuhan yang melalaikan atau neglectful parenting. Gaya pengasuhan di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Pengasuhan ini diasosiasikan dengan anak-anak yang secara sosial tidak kompeten, khususnya dalam hal kurangnya kendali diri. Yang terakhir ialah
Pengasuhan yang memanjakan. Gaya pengasuhan di mana orang tua sangat terlibat dengan anak-anaknya, namun kurang memberikan tuntunan atau kendali terhadap mereka. Pengasuhan yang memanjakan diasosiasikan dengan anak-anak yang secara sosial tidak kompeten, khususnya dalam hal kurangnya kendali diri. Selama berabad-abad, hukuman fisik seperti memukul dianggap sebagai sebuah keharusan dan bahkan metode yang dipilih untuk mendisiplinkan anak. Untuk mengatasi perilaku yang salah pada anak, sebagian besar psikolog anak menyarankan untuk mengajak anak bernalar, khususnya dengan menjelaskan konsekuensi dari tindakan anak terhadap orang lain. Penerapan time out, di mana anak dipindahkan dari sebuah setting yang memberikan penguatan positif atau positive reinforcement, juga dapat efektif. Pengasuhan bersama atau co-parenting. Kaitan antara konflik pernikahan dan penggunaan hukuman menekankan pentingnya pengasuhan bersama atau co-parenting, yakni dukungan yang diberikan oleh masing-masing orang tua terhadap satu sama lain dalam membesarkan anak. Koordinasi yang buruk di antara orang tua, rongrongan salah satu orang tua, kurangnya kooperasi dan kehangatan, dan terputusnya hubungan dengan salah satu orang tua adalah kondisi-kondisi yang dapat membuat anak beresiko. Jenis-jenis perlakuan yang salah pada anak. Terdapat 4 tipe child maltreatment, yakni kekerasan fisik, pengabaian anak, kekerasan seksual, dan kekerasan emosi. Kekerasan fisik ditandai oleh penderitaan cedera fisik yang disebabkan oleh pukulan, hantaman, tendangan, tusukan, pembakaran, guncangan, atau hal-hal lain yang melukai anak. Pengabaian anak ditandai oleh kegagalan untuk menyediakan kebutuhan dasar anak. Kekerasan seksual ditandai oleh merusak genital anak, hubungan intim, incest, perkosaan, sodomi, eksibisionisme, eksploitasi yang bersifat komersial melalui prostitusi atau memproduksi materi-materi pornografi. Kekerasan emosional atau kekerasan psikologi atau kekerasan verbal atau cedera mental meliputi tindakan atau kelalaian dari orang tua atau pengasuh lain yang menimbulkan atau dapat menimbulkan masalah-masalah perilaku, kognitif, atau emosi. Udah. Konsekuensi kekerasan bagi perkembangan. Beberapa konsekuensi kekerasan terhadap perkembangan anak dan remaja adalah regulasi emosi yang buruk, masalah kelekatan, masalah dalam relasi dengan kawan-kawan sebaya, kesulitan beradaptasi di sekolah, serta masalah-masalah psikologis lain, serta depresi dan kenakalan remaja. Di kemudian hari, ketika dewasa, individu yang mengalami kekerasan seringkali kesulitan dalam membentuk dan membina relasi akrab yang sehat. Udah. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi insiden perlakuan yang salah pada anak-anak? Baru-baru ini dilakukan pengobatan terhadap ibu yang melakukan kekerasan terhadap anaknya berusia 1 tahun. Terdapat 2 penanganan yang efektif dalam mengurangi kekerasan pada anak. 1. Kunjungan rumah yang menekankan peningkatan pengasuhan, coping stress, dan meningkatkan dukungan bagi para ibu. Serta 2. Psikoterapi terhadap orang tua bayi yang berfokus meningkatkan kelekatan antara ibu dan bayi. Dengan saudara kandung. Siapapun yang pernah dibesarkan bersama saudara kandung mungkin memiliki memori yang kaya tentang interaksi agresif dan bermusuh. Apa yang dilakukan orang tua ketika mengetahui anak-anaknya berkonfrontasi secara verbal maupun fisik? Suatu penelitian mengungkapkan bahwa orang tua melakukan salah satu dari 3 hal berikut. Yang pertama, ikut campur dan membantu anak-anak menyelesaikan konfliknya. Yang kedua, menegur atau mengancam anak-anak. Dan ketiga, tidak berbuat apa-apa. Kemer Porotsky, 1999. Judidam, 2007. Ahli terkemuka tentang relasi dengan saudara kandung baru-baru ini mendeskripsikan 3 karakteristik penting dalam relasi dengan saudara kandung. Yang pertama, kualitas emosi relasi itu, baik emosi positif dan negatif, yang intensif seringkali saling diekspresikan di antara saudara kandung. Sebagian besar anak-anak dan remaja memiliki perasaan yang bercampur baur terhadap saudara kandungnya. Kedua, rasa kekeluargaan dan keakraban relasi itu
Saudara kandung biasanya sangat mengenal satu sama lain, dan keakraban ini mengindikasikan bahwa mereka dapat saling mendukung, menggoda, atau menyepelekan tergantung situasinya. Ketiga, variasi dalam relasi dengan saudara kandung. Beberapa saudara kandung mendeskripsikan relasi mereka secara lebih positif daripada saudara kandung lainnya. Jadi, terdapat beberapa variasi dalam relasi dengan saudara kandung. Kita telah membahas bahwa beberapa saudara kandung saling memiliki perasaan yang bercampur baur. Namun, umumnya anak-anak dan remaja mendeskripsikan saudara kandungnya dengan cara yang hangat dan penuh kasih sayang, meskipun beberapa lainnya menceritakan bahwa saudara kandungnya suka mengganggu dan kejam. Urutan kelahiran. Kedudukan seorang anak sebagai saudara yang lebih tua atau lebih muda berkaitan dengan perkembangan sejumlah karakteristik kepribadian. Sebagai contoh, penelitian terbaru menyimpulkan bahwa anak pertama adalah anak yang paling pandai, berhasil, dan berhati-hati. Sementara adik-adiknya adalah pembangkang, liberal, dan mudah setuju-setuju. Dari Paul Hus, 2000. Orang tua yang bekerja. Bekerja dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pengasuhan. Penelitian terbaru mengidentifikasikan bahwa yang penting bagi perkembangan anak adalah sifat dari pekerjaan orang tua. Alih-alih salah satu atau kedua orang tua bekerja di luar rumah. Baru-baru ini mendeskripsikan bagaimana orang tua membawa pengalaman di tempat kerjanya ke rumah. Orang tua dengan kondisi kerja yang tidak mendukung, seperti jam kerja yang panjang, lembur, menimbulkan stres, dan tidak adanya otonomi dalam pekerjaan, cenderung akan lebih menyulitkan di rumah dan memberikan pola pengasuhan yang kurang efektif daripada orang tua dengan kondisi pekerjaan yang lebih baik. Anak-anak dari keluarga yang bercerai. Sebagian besar peneliti sepakat bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga bercerai memperlihatkan penyesuaian diri yang lebih buruk dibanding anak-anak yang berasal dari keluarga yang utuh. Mereka yang telah mengalami perceraian beberapa kali memiliki resiko yang lebih besar. Dibandingkan anak-anak yang berasal dari keluarga utuh, anak-anak yang berasal dari orang tua yang bercerai cenderung memperlihatkan masalah-masalah akademis, masalah eksternal seperti berulah dan kenakalan remaja, dan masalah internal seperti kecemasan dan depresi. Kurang memiliki bertanggung jawab sosial, kurang kompeten dalam relasi yang akrab, putus sekolah, aktif secara seksual di usia dini, mengonsumsi obat-obatan, bergabung dengan kawan-kawan yang antisosial, memiliki penghargaan diri yang rendah, dan kurang mengembangkan kelekatan yang aman sebagai orang dewasa awal. Variasi budaya, etnis, dan sosioekonomi. Pengasuhan dapat dipengaruhi oleh budaya, etnisitas, dan status sosioekonomi. Dalam teori Bronfenbrenner, bahwa sejumlah konteks sosial mempengaruhi perkembangan anak. Teori tersebut mengklasifikasikan bahwa budaya, etnisitas, dan status sosioekonomi sebagai bagian dari makrosistem karena mencerminkan konteks sosial dan yang lebih luas. Studi lintas budaya. Terdapat variasi lintas budaya yang penting dalam hal pengasuhan. Di beberapa budaya, seperti daerah pedesaan di berbagai negara, gaya pengasuhan otoritarian banyak diterapkan. Perubahan budaya yang dibawa oleh faktor-faktor tertentu seperti meningkatnya perjalanan internasional, internet, dan komunikasi elektronik, serta globalisasi ekonomi, menghampiri keluarga-keluarga di seluruh dunia. Terdapat kecerundungan yang semakin besar pada mobilitas keluarga. Etnisitas. Keluarga dengan orang tua tunggal lebih umum di kalangan orang-orang Afrika, Amerika, dan orang-orang Latin dibandingkan orang-orang Amerika kulit putih. Dibandingkan dengan rumah tangga dengan orang tua lengkap, orang tua tunggal memiliki keterbatasan sumber daya, misalnya waktu, keuangan, dan energi. Anak-anak dan orang tua dari minoritas etnik diharapkan dapat mengatasi aspek-aspek dominan dari latar belakang budaya dan identitas mereka. Mereka akan mengetahui berbagai tingkatan
Akulturasi yaitu perubahan budaya yang terjadi ketika satu budaya bersinggungan dengan budaya lain. Sebagai contoh, orang tua Asia Amerika mungkin merasa sulit untuk memodifikasikan gaya pengendalian tradisional mereka ketika menghadapi gaya pengasuhan yang lebih permisif pada budaya minoritas. Status sosioekonomi. Dibandingkan keluarga berpenghasilan tinggi, keluarga berpenghasilan rendah kurang memiliki akses terhadap sumber daya. Ditemui perbedaan pengasuhan anak di antara berbagai status sosioekonomi atau SSE. Orang tua dengan SSE yang lebih rendah, 1. Lebih peduli pada konformitas anak terhadap ekspektasi masyarakat. 2. Menciptakan atmosfer rumah yang secara jelas menempatkan orang tua sebagai yang memiliki otoritas terhadap anak. 3. Lebih banyak menggunakan hukuman fisik untuk mendisiplinkan anaknya. Dan 4. Lebih direktif dan kurang sering bercakap-cakap dengan anak-anaknya. Orang tua dengan SSE yang tinggi, 1. Lebih peduli dalam mengembangkan inisiatif dan menunda kepuasan. 2. Menciptakan atmosfer rumah di mana anak-anak lebih merupakan partisipan yang setara dan di mana aturan-aturan didiskusikan dan tidak dititahkan secara autoritarian. 3. Jarang menggunakan hukuman fisik. Dan 4. Kurang direktif dan lebih banyak bercakap-cakap dengan anak-anaknya. Fungsi kelompok kawan sebaya. Salah satu fungsi terpentingnya adalah menyediakan sumber informasi dan sumber perbandingan mengenai dunia di luar keluarga. Anak-anak menerima umpan balik mengenai kemampuannya dari kelompok kawan sebayanya. Anak-anak mengevaluasi hal-hal yang mereka lakukan sebagai sesuatu yang lebih baik, sama baik, atau lebih buruk dibandingkan yang dilakukan oleh anak-anak lain. Perubahan perkembangan. Anak-anak lebih memilih menghabiskan waktunya dengan kawan-kawan sesama gender dibandingkan dengan lawan jenis. Preferensi ini meningkatkan di masa kanak-kanak awal. Frekuensi interaksi di antara anak-anak sebaya memperlihatkan peningkatan yang baik, bersifat positif maupun negatif. Sahabat. Di masa kanak-kanak awal, anak-anak membedakan antara sahabat dan non-sahabat. Howes 2009. Bagi sebagian besar anak-anak, seorang sahabat adalah orang yang diajak bermain. Anak-anak prasekolah cenderung memiliki sahabat yang berbeda gender dan etnisitasnya daripada anak-anak yang lebih tua. Dunia yang terkoneksi dalam relasi orang tua, anak, dan kawan sebaya. Orang tua dapat memengaruhi relasi anak-anak dengan kawan sebayanya melalui berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung. Orang tua mempengaruhi relasi tersebut melalui interaksi mereka dengan anak-anak. Cara orang tua mengelola kehidupan anak-anak serta kesempatan yang diberikan kepada anak-anak. Bermain merupakan salah satu aktivitas menyenangkan yang dilakukan demi aktivitas itu sendiri. Bermain memiliki berbagai fungsi dan bentuk. Bermain penting bagi perkembangan kognitif dan sosio-emosi anak-anak. Para terapis menggunakan terapi bermain untuk mengatasi frustasi, menganalisis konflik-konflik anak, serta cara mengatasinya. Tipe-tipe permainan ada 4. Pertama, permainan sensori motor, yaitu perilaku yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dari melatih skema sensori motor mereka. Permainan praktis, kegiatan bermain yang melibatkan pengulangan dari tingkah laku yang terjadi ketika sejumlah keterampilan baru sedang dipelajari atau ketika anak dituntut untuk memiliki penguasaan fisik ataupun mental dan mengoordinasi keterampilan yang diperlukan untuk games atau olahraga. Permainan pura-pura atau simbolik adalah kegiatan bermain di mana anak mengubah lingkungan fisik menjadi sebuah simbol. Permainan sosial, kegiatan bermain yang melibatkan interaksi sosial dengan kawan sebayanya. Efek televisi terhadap agresi anak. Kini, terdapat kekhawatiran yang menyangkut seberapa jauh anak-anak dapat dihadapkan pada tayangan kekerasan dan agresivitas di televisi. Acara kartun di Sabtu pagi menayangkan rata-rata 25% adegan kekerasan per jamnya. Penelitian lain menemukan kaitan antara menonton tayangan kekerasan di televisi
ketika masih anak-anak dan tindakan agresif beberapa tahun kemudian. Selain tayangan kekerasan di televisi, kini juga terdapat kekhawatiran sehubungan dengan meningkatnya kecenderungan anak-anak untuk bermain dengan video games yang bertema kekerasan, khususnya yang tayangannya sangat realistik. Dampak televisi terhadap perilaku prososial anak-anak. Televisi juga dapat mengajarkan anak-anak bahwa lebih baik bertindak secara positif, prososional, dibandingkan secara negatif dan antisosial. Oh, darling, don't you ever grow up, don't you ever grow up, just stay this little. Oh, darling, don't you ever